Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Julio dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Putra, Randy, Balenta, Ega, dan Faiz. Maksud dan tujuan kami di sini membuat video adalah untuk membahas bab 4 hasil dan pembahasan yang berjudul asuhan keperawatan gerontik pada pasien stroke dengan masalah risiko jatuh. Studi kasus di UPT Puskesmas Rejosari tahun 2025. KTI ini kita ambil dari cutting. Jadi presentasi ini merangkum hasil dari pembahasan dari studi kasus asuhan keperawatan gerontik yang berfokus pada penanganan risiko jatuh pada pasien lansia dengan stroke. Kami meneliti efektivitas intervensi keperawatan spesifik di lingkungan Puskesmas Rejosari. Yang pertama ada gambaran lokasi penelitian UPT Puskesmas Rejosari, wilayah kerja dan fasilitas. UPT Puskesmas Rejosari melayani beberapa kerja di Kecamatan Pringsewu mencakup Pekoan Rejosari, Podomoro, Bumi Ratu, Purwosari, Bumiayu, Purwan Pringsewu Barat, dan Pringsewu Utara. Puskesmas ini merupakan garda terdepan bagi pelayanan kesehatan dasar. Fasilitas lengkap, tersedia poli umum, poli gigi, KIA atau KB, laboratorium, konsultasi, dan ruang tindakan, memastikan pelayanan yang komprehensif bagi masyarakat. Fokus layanannya di sini menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang prima, merata, dan berkeadilan sesuai dengan visi Puskesmas. Visi dan misi Puskesmas yang pertama menjadi Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bermutu, berkualitas, merata, dan berkeadilan. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan dasar yang prima dan berkualitas, pemerataan upaya pelayanan kesehatan, terus meningkatkan profesionalitas SDM yang berakhlak mulia dan mengembangkan sistem informasi keuangan dan pemasukan Puskesmas. Baik, yang kedua adalah identitas partisipan dan riwayat kesehatan. Data partisipan. Nama Tuan Y, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, sudah menikah, diagnosa medis stroke. Kriteria pemilihan dipilih karena memiliki riwayat stroke sejak 2 tahun yang lalu yang menyebabkan kelemahan ekstremitas kiri, kondisi yang meningkat risiko jatuh secara signifikan. Yang ketiga, riwayat kesehatan ini dan dahulu. Keluhan utama saat ini, keterbatasan gerak pada tangan dan kaki kiri, serta lelah, sering kehilangan keseimbangan saat berjalan. Tangan kiri sulit menggenggam dan kaki kiri terasa kaku. Selain itu mengalami gangguan tidur, sulit tidur, dan mimpi buruk. Riwayat dahulu dan keluarga. Tidak ada riwayat penyakit menular kronis lain, riwayat alergi terhadap telur dan kecelakaan ringan 5 tahun yang lalu, tidak ada stroke, dan keluarga faktor risiko lebih dominan pada usia lanjut dan gaya hidup. Lanjut yang keempat dan kelima, lingkungan dan pola hidup sehari-hari. Lingkungan fisik, rumah permanen dengan ventilasi dan pencahayaan yang cukup, kebersihan terjaga, poin risiko kamar mandi belum dilengkapi pegangan pengaman, kondisi sosial ekonomi, penghasilan keluarga berasal dari usaha toko kelontong istri mencukupi kebutuhan harian. Pola nutrisi, makan teratur 3 kali sehari, nasi, tahu, tempe, sayur, dan ikan air tawar. Pola aktivitas dan eliminasi. Eliminasi BAK 5-6 kali sehari, BAB 3-4 kali per minggu, konsistensi normal. Aktivitas harian ADL masih bisa dilakukan secara mandiri meskipun kadang perlu bantuan keluarga. Istirahat tidur pukul 21.00 malam sampai 04.30 subuh, namun sering terbangun di malam hari. Pola kebersihan dan waktu luang, kebersihan diri,
mandi dan sikat gigi 2 kali sehari. Waktu luang lebih banyak dihabiskan untuk beristirahat di rumah, menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang rendah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Faiz, yaitu konsep diri dan dukungan sosial. Tuan Y menunjukkan penerimaan diri yang baik didukung penuh oleh keluarga yang berperan aktif dalam perawatan hariannya. Gambaran diri menyadari keterbatasan fisik karena usia dan stroke, namun tetap menunjukkan sikap bersyukur dan menerima kondisinya. Peran diri tetap menjalankan peran bagi suami, ayah, dan kakek dalam keluarga, memberikan kontribusi moral bagi anggota keluarga. Nilai dan spiritual. Pasien beragama Islam rutin sholat 5 waktu, bersabar, dan menyerahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritualitas menjadi sumber kekuatan. Dukungan keluarga. Dukungan sangat baik, terutama dari istri dan anaknya yang secara konsisten membantu aktivitas harian dan mobilisasi. Dukungan sosial yang kuat ini merupakan modal penting untuk keberhasilan intervensi, keperawatan, dan pemulihan fungsional. Baik, selanjutnya hasil pemeriksaan fisik. Kesadaran kompos medis, tekanan darah 160/100 mmHg, nadinya 80 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhu tubuhnya 36 derajat Celcius, kekuatan otot kanan 5, kekuatan otot kiri 4, gaya berjalan tidak seimbang, kondisi kulit bersih, turgor, elastis, keriput ringan. Interpretasi hasil. Pasien menunjukkan kelemahan otot yang signifikan pada sisi tubuh kiri skor 4 sebagai sekuel dari stroke lama. Kelemahan ini dikombinasikan dengan gaya berjalan yang tidak seimbang dan tekanan darah tinggi. Secara langsung meningkatkan risiko jatuh dan gangguan mobilitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi analisa data dan 9 diagnosa keberatan utama. Menentukan prioritas masalah berdasarkan data klinis. Yang pertama ada data subjektif. Pasien mengeluhkan kaki kiri lemah, mudah kehilangan keseimbangan, dan takut jatuh. Data objektifnya ada kekuatan otot kiri menurun 4-5, yaitu gaya berjalan tidak stabil dengan tekanan darah 160/100. Masalah utamanya yaitu risiko jatuh, berhubungan dengan kelemahan otot ekstremitas akibat stroke. Hierarki diagnosa keperawatan risiko jatuh, yaitu prioritas utamanya langsung terkait kelemahan otot, yang dimana gangguan mobilitas fisik sekunder dari penurunan kekuatan otot, gangguan integritas kulit atau jaringan potensial akibat keterbatasan gerak mobilisasi. Rencana keperawatan, strategi pencegahan jatuh, tujuan umum, menurunkan resiko jatuh dan meningkatkan kemandirian fungsional pasien. Yang pertama ada asesmen resiko, identifikasi faktor resiko jatuh secara menyeluruh, lakukan penilaian rutin menggunakan Morse-Pohl Scale. Yang kedua, modifikasi lingkungan, pastikan lingkungan aman seperti lantai kering dan tidak licin. Pastikan tempat tidur rendah dan siapkan alat bantu seperti walker atau tongkat. Yang ketiga, intervensi fisiologis. Ajarkan dan bimbing latihan range of motion, room aktif dan pasif secara teratur setiap hari. Yang keempat, edukasi dan pelibatan keluarga. Edukasi pasien atau keluarga tentang teknik pencegahan jatuh. Libatkan keluarga dalam semua aktivitas mobilisasi dan latihan. Yang kelima, monitoring. Evaluasi keseimbangan, gaya berjalan, dan kekuatan otot secara berkala untuk menyesuaikan rencana keperawatan. Lalu, implementasi dan evaluasi. Implementasi keperawatan selama 5 hari. Latihan room, mengajarkan pendampingan pasien melakukan latihan room pada ekstremitas kiri. Yang kedua, keselamatan. Keselamatan lingkungan, menyediakan lingkungan yang aman dan bebas hambatan. Yang ketiga, dukungan keluarga,
membimbing keluarga dalam membantu mobilisasi dan latihan. Yang keempat, edukasi, memberikan penyuluhan tentang pentingnya latihan rutin dan pola hidup sehat. Yang terakhir, kelima, monitoring, memonitor respon pasien dan menilai peningkatan kekuatan otot harian. Evaluasi setelah 5 hari, kemandirian meningkat, pasien mampu melakukan latihan room secara mandiri. Fisik membaik, keseimbangan tubuh dan kekuatan otot menunjukkan perbaikan. Resiko menurun, resiko jatuh menurun dari kategori sedang menjadi rendah. Psikologis, pasien tampak percaya diri dan aktif dalam aktivitas ringan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dan 14 kesimpulan efektivitas intervensi keperawatan gerontik. Efektivitas latihan ROM. Intervensi latihan ROM terbukti efektif meringankan kekuatan otot, memperbaiki sirkulasi darah, dan menurunkan resiko jatuh pada pasien stroke. Peran dukungan keluarga. Dukungan keluarga memainkan peran krusial dalam menjaga motivasi, kepatuhan pasien terhadap program latihan, dan menetapkan lingkungan yang aman. Konsistensi hasil. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan manfaat latihan ROM pada pasien post-stroke. Takeaways kunci, yaitu pasien stroke memiliki resiko jatuh tinggi akibat kelemahan otot dan gangguan keseimbangan. Faktor lingkungan aman dan dukungan keluarga adalah presentase utama keberhasilan intervensi. Asuhan keperawatan yang terstruktur dengan latihan ROM efektif meningkatkan kemandirian dan kemampuan fisik. Evaluasi akhir menunjukkan peningkatan kemampuan fisik dan penurunan resiko jatuh setelah periode intervensi 5 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.